Halo semua, perkenalkan nama saya David Immanuel Sagala, kelas 12 IPA 2 nomor urut 9. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan jenis atau bahan larutan baterai kering, reaksi di katode dan anodenya, serta manfaat sel itu untuk apa digunakan. Nah, baterai kering. Baterai adalah alat listrik kimiawi yang menyimpan energi dan mengeluarkan tenaganya dalam bentuk listrik. Biasanya baterai terdiri dari 3 komponen penting, yaitu yang pertama batang karbon sebagai anode, yaitu kutub positif, seng Zn sebagai katode, yaitu kutub negatif, serta yang terakhir, yang ketiga, pasta sebagai elektrolit atau penghantar. Berdasarkan penggunaannya, baterai dibagi menjadi dua, yaitu baterai primer atau single use battery dan baterai sekunder. Baterai primer atau single use battery ada banyak, tetapi saya mengambil hanya dua. Yang pertama, sel Leclanché atau baterai kering. Disebut baterai kering karena sel volta jenis ini menggunakan elektrolit dalam bentuk padat atau pasta yang memiliki potensial 1,5 volt. Nah, reaksi anode dan katode yang terjadi adalah reaksi anodenya Zn menghasilkan Zn2+ ditambah 2 elektron. Reaksi katodenya 2MnO2 ditambah 2NH4+ ditambah 2 elektron menghasilkan Mn2O3 ditambah 2NH3 ditambah 2H2O. Sehingga reaksi selnya menjadi Zn ditambah 2MnO2 ditambah NH4+ menghasilkan Zn2+ ditambah Mn2O3 ditambah NH2NH3 ditambah 2H2O. Nah, sel Leclanché ini atau sel baterai kering banyak digunakan di radio, senter, mainan, dan sejenisnya. Kemudian yang kedua, baterai alkalin. Baterai alkalin menggunakan zinc dan MnO2 sebagai pereaksinya, tetapi bersifat basa karena menggunakan KOH sebagai elektrolitnya, menggantikan NH4Cl yang memiliki potensial 1,55 volt. Reaksi yang terjadi yaitu reaksi anodenya Zn ditambah 2OH- menghasilkan ZnOH 2 kali ditambah 2 elektron. Reaksi katodenya 2MnO2 ditambah 2H2O ditambah 2 elektron menghasilkan ZmNO OH 2 kali ditambah 2OH-. Sehingga reaksi selnya menjadi 2MnO2 ditambah 2H2O ditambah Zn menghasilkan 2MnO OH 2 kali ditambah ZnOH 2 kali. Baterai alkalin ini banyak digunakan pada CD atau MD atau MP3 players, mainan, kamera, senter, remote, dan sebagainya. Kemudian berdasarkan penggunaannya yang kedua yaitu baterai sekunder. Yaitu yang pertama, sel bahan bakar. Sel bahan bakar adalah sel yang mirip dengan aki atau baterai, di mana bahan bakarnya diisi secara terus-menerus dan dapat digunakan berulang-ulang. Reaksi anodanya 4OH- menghasilkan 4H2O ditambah 4 elektron. Reaksi katodanya O2 ditambah 2H2O ditambah 4 elektron menghasilkan 4OH-. Sehingga menghasilkan reaksi sel 2H2 ditambah O2 menghasilkan 2H2O. Nah, sel bahan bakar ini digunakan untuk sebagai bahan bakar kendaraan seperti mobil, bus, truk, motor, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, sel jeruk. Sel ini mirip dengan elemen pada sel volta yang bekerja sebagai elektroda dan menyebabkan terjadinya reaksi elektrokimia dan menghasilkan beda potensial kecil. Reaksi yang terjadi adalah reaksi katodanya 2Cu ditambah 2H+ ditambah 2 elektron menghasilkan 2Cu ditambah H2. Reaksi anodanya Zn ditambah 2 elektron menghasilkan Zn2+. Sehingga menghasilkan reaksi sel 2Cu ditambah Zn ditambah 2H+ menghasilkan 2Cu ditambah Zn2+ ditambah H2. Sel jeruk ini banyak digunakan orang dengan cara bereksperimen atau uji coba, yaitu banyak di YouTube video yang menampilkan bahwa seseorang bereksperimen dengan sebuah jeruk lemon atau jeruk nipis. Dia mencolokkan chargernya ke dalam buah tersebut, kemudian port untuk HP-nya dicokkan ke HP, dan yang terjadi adalah baterai HP tersebut mengisi daya. Nah, sekian penjelasan saya mengenai baterai kering, yaitu tentang jenis atau bahan larutannya, reaksi di katode dan anodenya,
manfaat sel, untuk apa digunakan itu. Saya ucapkan terima kasih.